Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, dan Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan berbagai macam sifat pada manusia itu. Yang diantaranya adalah sifat al-khawf, yaitu rasa takut. Sifat rasa takut merupakan salah satu sifat mendasar pada manusia yang sangat penting untuk mereka perhatikan. Karena ketika rasa takut ditempatkan di atas jalur yang benar, diposisikan di atas posisi yang benar, maka dia berpotensi menjadi ibadah yang sangat besar. Dikatakan oleh Al-Imam Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala, ma ubidallahu bimithlil khawf, tidaklah Allah diibadahi dengan suatu ibadah yang lebih dahsyat, yang lebih hebat, yang lebih agung daripada ibadah al-khawf, yaitu rasa takut. Kemudian ketahuilah, para ulama menyebutkan di antaranya Fadilatul Syekh Salih bin Abdul Aziz Sindi hafizahullah ta'ala, bahwasanya ada 5 bentuk rasa takut yang terpuji dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bentuk rasa takut yang paling inti, paling tinggi dan paling terpuji. Bagaimana tidak, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan tolak ukur keimanan seseorang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, maka janganlah kalian takut kepada mereka, namun hendaklah kalian hanya takut kepadaku kalau kalian betul-betul beriman. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga merupakan sumber dari segala kebaikan. Al-Imam Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, aslu kulli khairin fid dunya wal akhirati al-khawfu minallahi ta'ala. Sumber dari semua kebaikan di dunia dan di akhirat adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, rasa takut yang paling inti, paling tinggi dan paling terpuji adalah rasa takut kepada Allah Rabbuna Azza wa Jal. Kemudian yang kedua, di antara bentuk rasa takut yang terpuji dan bernilai ibadah di sisi Allah adalah takut kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala syadidul iqab, maha keras siksanya, maha pedih siksanya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga bisa menurunkan siksanya kapanpun dia mau. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk-penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang bisa saja datang di malam hari ketika mereka lelap tertidur? Awa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Ataukah penduduk-penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang bisa saja datang di waktu pagi ketika mereka sedang asyik bermain? Oleh karena itu, seseorang dia harus memiliki rasa takut terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang azab Allah sesuatu yang wajib untuk kita takuti. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ketika menyebutkan tentang hamba-hambanya yang saleh, ulaika alladhina yad'un yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah inna azaba rabbika kana mahdhura. Orang-orang yang mereka seru selain daripada Allah, orang-orang itu sendiri mereka berusaha mencari wasilah jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, berusaha untuk menjadi yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yarjuna rahmatahu, mereka senantiasa mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna azabah, dan mereka takut terhadap azab Allah. Inna azaba rabbika kana mahdhura, sesungguhnya azab Tuhanmu adalah sesuatu yang patut untuk ditakuti. Lihatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahihul Bukhari, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ra'a makhilatan fis sama. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melihat mendung di langit, awan tebal di langit, aqbala wa adbar, maka beliau tidak berhenti mondar-mandir. Dakhala wa kharaj, beliau tidak berhenti keluar masuk rumah. Wa taghayyara wajhuh, dan raut wajah beliau berubah menunjukkan ketakutan dan kekhawatiran. Fa idza amtaratis sama' surri anhu, tetapi apabila hujan telah turun, semua itu menjadi hilang dari Nabi alaihi salatu wasallam.
Aisyah pun bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kenapa antum seperti ini? Setiap kali melihat awan tebal, antum seperti orang ketakutan. Maka Nabi SAW mengatakan, ma adri fala'allahu kama qala Allah Ta'ala, falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bihi rihum fiha 'adzabun alim. Aku takut seperti itu setiap kali melihat mendung, kata Nabi SAW, karena aku tidak tahu jangan-jangan mendung tersebut sama dengan mendung yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf. Mereka mengatakan, Allah ceritakan dalam Al-Quran, falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatahum, ketika mereka melihat azab Allah dalam bentuk awan, dalam bentuk mendung yang mendatangi lembah-lembah tempat mereka tinggal, qalu hadza 'aridun mumtiruna, dengan pedenya mereka mengatakan ini adalah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Allah bantah dengan mengatakan, bal huwa masta'jaltum bihi rihum fiha 'adzabun alim, bukan, justru itu adalah azab yang selama ini kalian segerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang sangat pedih. Lihat ketakutan Nabi SAW terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika beliau melihat mendung sekali lagi, tampak ketakutan itu di raut wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang hamba harus ada rasa takut kepada azab Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk rasa takut yang terpuji dan bernilai ibadah di sisi Allah adalah rasa takut jangan-jangan ibadah yang sudah kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut seperti ini bukanlah bentuk su'udzon, buruk sangka kepada Allah, bukan. Akan tetapi memang seperti inilah sifat orang yang beriman, yang sejati di dalam keimanannya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, innal mu'mina jama'a ihsanan wa syafaqah, sesungguhnya seorang mukmin sejati, dia selalu menggabungkan antara kebaikan dan rasa takut. Dia berbuat kebaikan, tetapi dia juga takut jangan-jangan kebaikannya tidak diterima oleh Allah. Wa innal munafiqa jama'a isaa'atan wa amna, sedangkan orang munafik, mereka selalu menggabungkan antara keburukan dengan rasa aman. Mereka berbuat buruk, berbuat dosa, berbuat maksiat, namun mereka merasa santai, merasa aman, seolah-olah azab Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengintai mereka. Jadi seorang mukmin dia selalu mengumpulkan dua sifat ini. Sekali lagi, rasa takut jangan-jangan ibadah kita tidak diterima oleh Allah, ini bukan su'udzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernyataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah sejalan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menafsirkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat yang ke-60, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, dan orang-orang yang mereka memberikan apa yang mereka berikan, yaitu mereka bersedekah sedangkan hati mereka penuh dengan ketakutan. Nabi SAW menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, humul ladina yasumun, mereka adalah orang-orang yang rajin berpuasa, wa yusallun, mereka rajin salat, wa yatasaddaqun, mereka rajin bersedekah, wa yakhafuna alla yuqbala minhum, akan tetapi mereka takut jangan-jangan semua itu tidak diterima oleh Allah dari mereka. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang keempat dari bentuk rasa takut yang terpuji dan bernilai ibadah di sisi Allah adalah rasa takut terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Rasa takut terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Karena seorang mukmin harus selalu memandang dosa sebagai sesuatu yang berpotensi untuk membinasakannya. Tidak boleh dia seperti orang munafik yang menganggap remeh dosa. Dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud sebagaimana di dalam Sahihul Bukhari, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alaih. Sesungguhnya seorang mukmin sejati, dia selalu memandang dosa-dosanya bagaikan ia duduk di bawah sebuah gunung, di mana gunung itu hampir-hampir akan jatuh menghantam dirinya. Wa innal fajir wa fi riwayatin al munafiq, adapun orang yang jahat, orang munafik, yara dhunubahu kadhubabin marra bi anfihi fayaqulu bihi hakadha. Adapun orang munafik, dia memandang dosanya hanya seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya, kemudian dia tepis dengan tangannya seperti ini. Artinya dia remehkan dosanya. Seorang mukmin tidak boleh seperti itu.
Dia harus takut terhadap dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Rasa takut terhadap dosa yang pernah dilakukan, di samping dia terpuji, dia juga bisa menjadi sebab seseorang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Sahihul Bukhari, Nabi SAW bercerita tentang seorang laki-laki dari kalangan orang-orang terdahulu, yusrifu ala nafsihi, di mana laki-laki tersebut dia melampaui batas terhadap dirinya, berbagai macam dosa dan maksiat ia lakukan, dan dia sadar akan hal itu. Maka ketika dia akan meninggal dunia, dia kumpulkan semua anaknya, lalu dia berwasiat, apabila aku meninggal dunia, fa'ahrikuni, tolong bakar jenazahku, thumma thanuni, kemudian tumbuklah arang jenazahku, thumma dhurruni firrih, kemudian abu jenazahku itu terbangkan bersama angin yang berhembus. Kemudian dia mengatakan, demi Allah, seandainya Allah Maha Kuasa membangkitkanku, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyiksaku dengan siksaan yang Allah tidak pernah menyiksa siapapun dengannya. Maka ketika dia meninggal dunia, wasiatnya dijalankan, jenazahnya dibakar, ditumbuk, kemudian abunya ditebarkan. Allah Maha Kuasa. Allah perintahkan bumi untuk mengumpulkan semua abunya, maka dia pun bangkit, fa idza huwa qaim, dia berdiri di hadapan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, ya abdi ma hamalaka ala ma sana'ta, wahai hambaku, kenapa engkau berwasiat seperti itu, kenapa engkau berbuat seperti itu? Perhatikan jawabannya, makhafatuka ya Rabb, karena aku takut kepadamu ya Allah. Dia sadar akan dosanya yang sangat banyak. Faghafara lahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosanya. Jadi seorang dia harus takut terhadap dosa yang pernah ia lakukan, jangan justru dia berbangga. Kemudian yang kelima, di antara rasa takut yang terpuji, bernilai ibadah di sisi Allah, adalah rasa takut jangan-jangan dia akan jatuh di dalam dosa yang sebenarnya belum pernah dia kerjakan. Karena seseorang dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depannya. Bisa jadi dia akan jatuh di dalam dosa yang selama ini dia takuti, bisa jadi dia jatuh di dalam dosa yang selama ini dia hindari. Oleh karena itu seseorang harus takut, jangan-jangan dia akan jatuh di dalam dosa tersebut. Seperti takutnya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau takut terhadap kesyirikan, dan semua kita tahu Nabi Ibrahim tidak pernah melakukan dosa syirik. Akan tetapi takutnya beliau terhadap dosa syirik, sampai-sampai beliau berdoa dengan doa yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini, yaitu kota Makkah, menjadi negeri yang aman, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan anak cucuku agar jangan sampai menyembah berhala. Begitu pula lihatlah para sahabat, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Mulaikah di dalam Sahihul Bukhari, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Aku telah berjumpa dengan 30 orang sahabat Nabi SAW, semua mereka mengkhawatirkan sifat kemunafikan akan menimpa mereka, padahal mereka manusia-manusia yang telah banyak mengantongi berbagai pujian dari Allah, dan mereka juga telah banyak mendapatkan berbagai macam rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat Al-Quran menjadi saksi dan hadis-hadis Nabi SAW menjadi bukti, akan tetapi mereka tetap khawatir jangan-jangan sifat kemunafikan akan menimpa mereka. Inilah dia 5 rasa takut yang terpuji, yang bernilai ibadah, yang disebutkan oleh sebagian para ulama, di antaranya Fadilatul Syekh Saleh bin Abdul Aziz Sindi hafizahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita rasa takut seperti ini. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.